Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari Praktek SRWE kelompok 5, yaitu saya sendiri Rafdillah Fadhanur, NPM 213510-230. Selanjutnya ada Nur Fauzan Hanif, yaitu dengan NPM 213510-360. Ada Zulfikar dengan NPM 13510-9 dan Faldi dengan NPM 183510-365. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu topologi dan pengkabelan. Pertama-tama kita buka dulu Cisco paketnya. Terus yang pertama kali kita lakukan adalah kita pilih dulu routernya, kita letak di sini. Setelah itu kita pilih switchnya yang 2960, kita letak di sini sebanyak 3 biji. 1 2 3. Setelah itu baru kita letak di sini PC 1 2. Masing-masing switchnya kita letak 2 PC. 1 2 1 2. Nah, setelah itu kita ke kabel koneksi di sini. Yang pertama kita pilih kabel strike ini, tekan di routernya, kita pilih yang gigabit Ethernet 001, kita tarik ke sini, kita pilih yang fast Ethernet 01. Setelah itu ini ada kabel crossover, kita tarik dari switch yang ini, terus kita pilih fast Ethernet 01, kita tarik ke sini, kita pilih fast Ethernet 02. Setelah itu kita pilih lagi kabel crossover, crossover, tarik dari sini, kita pilih fast Ethernet 03, kita sambungin ke sini, kita pilih fast Ethernet 01. Nah, setelah itu kita kasih kabel strike dari switch ke PC-nya. Di sini kita pilih fast Ethernet 024, kita konekin ke sini, kita pilih fast Ethernet 0. Setelah itu lanjut hal seperti yang sama, kita tarik di sini fast Ethernet 023, kita tarik ke sini, kita pilih fast Ethernet 0. Sama seperti sebelumnya, dari sini kita pilih fast Ethernet 023, tarik ke sini fast Ethernet 0. Lagi di sini fast Ethernet 24, kita tarik ke sini fast Ethernet 0. Dan dengan yang sama di sini fast Ethernet 23, tarik ke sini fast Ethernet 0. Ini yang terakhir, sini fast Ethernet 024, tarik ke sini, kita pilih fast Ethernet 0. Setelah itu kita ubah namanya sesuai dengan perintah. Ini menjadi R1, ini menjadi S2, ini menjadi S1. Sabar, 024. Ini menjadi S1, ini menjadi S2, ini menjadi S3 ya. S3. Nah, di sini ini kita ubah dengan sesuai dengan soalnya, yaitu ruang keyboardnya. Ruang underscore rektor. Setelah itu ini kita ganti jadi PC1. Setelah itu ini
menjadi PC 2. Ini kita ganti menjadi fakultas. Ini menjadi PC 3. Ini menjadi labor. Baiklah, sekian dari saya itu tentang topologi dan pengkabelan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Zulfi. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rapdi. Baiklah, saya akan melanjutkannya IPPC dan mengkonfigurasi bagi saya IPPC dan konfigurasi router. Baiklah, di sini kita lanjut ke PC 1, terus kita konfigurasi, kita isi IP addressnya kita bisa bebas 192.168.1.10. kita enter, nanti keluar tetap 255. Terus kita default gateway nya 192.168.91.14. Terus habis itu kita ke ruang labor, kita kasih IP nya 192.168.91.15. ini bebas saja. Tuh ya, default gateway nya 192.168.91.14. terus kita apa lagi di desktop, IP konfigurasi, IP addressnya 192.168.91.20 dan default gateway nya 192.168.91.15. terus yang di fakultas IP addressnya 192.168.91.25 dan default gateway nya 192.168.91.15. terus di labor IP addressnya 192.168.91.35. terus dan default gateway nya 192.168.91.16. step switch nya ke nyambung ini, jadi IP gateway nya sama. Contohnya di S1 aja contohnya. PC 1 nya kan desktopnya default gateway nya 91.14. terus kita tengok di labor 91.14. Langkah selanjutnya kita mengkonfigurasi router ke switch. Tunggu sebentar. Kita di sini mengkonfigurasi routernya. Kita bikin aja namanya, kita rubah dulu R1. terus kita pencet kita klik, terus CLI, terus kita pencet no. Kita enter aja. Terus kita masuk ke konfigurasinya. Pertama-tama kita harus enable dulu. Selanjutnya config terminal dulu, FT. Terus selanjutnya kita masukkan interface-nya, int tab interface gigabit Ethernet 0/0/1. habis itu no SH.
itu kita apa lagi, enter. Terus langkah selanjutnya, kita exit dulu. Terus selanjutnya kita masuk lagi interface-nya, int first gigabytes 0/1.10. Ada agak salah nomor, berarti int interface gigabyte Ethernet. Terus Ethernet 0/0/0. Oh iya, salah. /0/1.10. Enter. Oke, masuk, ada datanya. Terus kita encapsulation, terus tab aja .d terus 10, kita enter. Habis itu kita masukkan IP address 192.168.91.1. habis itu kita 255.255.255.0 enter. Langkah habis itu kita exit dulu, exit. Habis itu kita masuk lagi interface, int interface gigabytes 0/0/1.20. itu kita enter. Terus kita pergi ke n tab d tab 20, enter. Habis itu kita masuk IP address terus 192.155.255.255.0. IP address. Kita tinggal satunya, itu kita enter ya, itu file. Habis itu kita exit dulu, exit. Habis itu kita masukkan lagi enter gigabyte internet 0/1.30. enter. Habis itu n kita tab aja d tab terus 30, enter. Habis itu IP addressnya 192.168.13.1. habis itu 255.255.255.0 enter. Habis itu kita exit lagi, exit. Habis itu kita masuk lagi interface-nya biar dia bersambung. Interface gigabyte internet 0/0/1.40 enter. Terus collection dot 40
40 IP address. IP address, terus kita masukkan 192.168.81.1. Itu kita 255.255.255.0. Habis itu exit interface lagi, gigabyte internet 0/0/1.90 10. Selanjutnya kita end lagi inscription dot 10.90. Habis itu kita masuk IP address. Kita masuk IP address 192.168.91.1 255.255.255.0 1.90. Habis tu kita, oh iya salah, kita masuk IP address 192.168.92.1 255.255.255.0. Berhasil. Kita exit dulu. Exit. Kita interface lagi. Interface 0/0/1.1000. Sabar. Habis itu kita exclusive dot 100 IP IP address 192.168.1.02.1 255.255.255.0. Selanjutnya kita satu kosong dua. Oh iya, kita enter lagi 102. Berarti kita selanjutnya exit lagi. Itu exit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bagaimana cara menyambungkan routernya ke switch. Bila itulah bagian saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada teman saya Han, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk konfigurasi switch 2 dan switch 3. Langsung masuk ke dalam soalnya. Di sini terlihat bahwa switch 2 dan switch 3 itu menggunakan IP address 9115 dan 9116. Kemudian default gateway-nya itu 91.1. Oke, langsung saja masuk ke dalam topologinya. Di sini saya masuk ke bagian switch kedua, kemudian masuk ke CLI. Nah, di bagian ini
langsung aja di enter, kemudian langsung ketikkan enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian dibuat hostname-nya itu switch S2 atau switch 2. Kemudian membuat password enable secret Cisco. Nama passwordnya di sini Cisco. Kemudian line console 0. Kemudian ngebuat passwordnya lagi itu Cisco. Terus ketika udah ngebuat exit sampai ke awal. Nah, di sini sudah masuk ke bagian awal, kita coba enable lagi. Nah, sini ada password karena kita buat password tadi, kita ketik Cisco, terus masuk lagi ke konfigurasi terminal. Nah, udah sampai ini kita masuk ke line console 0. Oke, ketika udah seperti ini, terus masuk ke line PTY 04. Kemudian juga membuat passwordnya itu saya di sini contohkan Cisco. Kemudian login, terus exit. Nah, sekarang masuk ke VLAN 10. Nah, ini saya namakan untuk VLAN 10 adalah rektor. Rektor. Kemudian VLAN 20 ini saya diberi nama fakultas, dan VLAN 30 diberi nama VLAN 20 diberi nama fakultas, kemudian VLAN 30 diberi nama labor, dan VLAN 40 itu diberi nama kompas, dan VLAN 90 itu diberi nama parking lot, dan yang terakhir VLAN 100 itu diberi nama natif. Ini didapat dari soal UAS, yang mana ini sudah tertera 10 sampai 100 ini dia diberikan nama-nama ruangannya. Nah, nama-nama ruangan ini juga didapat dari soal juga, ada ruangan rektor, fakultas, dan labor. Oke, balik lagi ke CLI-nya. Kemudian kalau sudah begini, ini tinggal di exit aja. Kemudian masuk ke bagian interface VLAN pertama untuk interface VLAN 10. Kemudian diberikan address IP-nya. Nah, kalau IP address untuk interface VLAN 10 itu kita lihat di soal juga, itu dia untuk switch kedua itu 9115. Oke, langsung saja kita buat 192.168, terus 9115. Kita cek. Ya, 9115. Terus kita juga buat subnet mask-nya, yaitu 255
255 dan 0. Ini tinggal di enter. Terus di non shutdown gun. Kemudian di exit. Kemudian kita masuk ke interface gigabit Ethernet-nya yang 0/1. Baru kita masuk ke mode trunk load. Switch trunk ya, switch trunk load. Pertama kita switch mode trunk dulu, baru enter, kemudian masuk ke trunk load. Trunk load, baru kita buat VLAN 10, 20, 30, 40, 90, dan terakhir 100. Enter, kemudian di non shutdown juga. Terus exit. Baru kita masuk ke interface Ethernet 0/24. Baru masuk ke mode akses. Ya, enter, baru masuk ke switch for akses untuk VLAN sebelumnya, baru di enter. Kemudian exit, terus masuk ke interface lagi untuk 0/23. Masuk lagi ke mode akses. Masuk lagi ke mode akses, kemudian masuk ke switch for akses VLAN 10. Kemudian exit terakhir. Oke, mungkin ini aja untuk yang switch port kedua atau switch kedua. Sampai sini dia konfigurasinya sudah selesai. Kita sudah memberikan tiap-tiap VLAN-nya itu dengan nama rektor, fakultas, labor. Kemudian kompas dan parking lot sesuai yang ada di soal ini. Nah, kemudian kita juga sudah mengatur IP address-nya untuk switch kedua itu tadi IP 91.15. Dan seterusnya akan dilanjutkan oleh teman kita, ada Bang Diki Alfriadi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nur Fauzan Hanif yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan bagaimana caranya mengkonfigurasi dari switch 3 dan nanti juga sebagai final configuration-nya itu berupa testing. Jadi kita langsung masuk saja ke switch 3, kita konfigurasi di switch 3. Konfigurasinya hampir sama dengan yang ada di switch 1 dan switch 2 juga. Jadi mungkin yang membedakan hanya sedikit. Oke, setelah enable konfigurasi terminal, lalu kita ubah namanya menjadi S3. Setelah itu kita bikin enable script syscall. Line console 0, lalu kita buat passwordnya
login, lalu setelah itu kita buat juga link PTY nya 04, passwordnya kita samakan aja, passwordnya Cisco juga. Setelah itu kita login kan, lalu kita exit. Setelah itu kita masuk ke pembuatan masing-masing nama pada VLAN. Ada VLAN 10 dengan nama rumah rektor, lalu di VLAN 20 ada nama fakultas, di VLAN 30 ada nama labor, di VLAN yang ke-40 ada nama kompas, di VLAN yang ke-90 itu ada nama parking lot. Dan yang terakhir itu di VLAN 100 ada nama natif. Setelah selesai memberikan nama pada VLAN, kita exit. Lalu kita coba konfigurasi ke VLAN 10. Interface VLAN 10, enter. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.168.91.16, lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Kita enter, lalu kita ketikkan perintah no shutdown. Setelah itu kita exit. Setelah selesai kita konfigurasi di VLAN 10, kita akan coba konfigurasi juga di gigabit internet Ethernet 0/1. Setelah itu kita coba mode terangkan. Mode terang, enter, baru switch port terang, lalu VLAN 10, 20, 30, 40, 90, dan 100. Kita enter, lalu setelah itu kita ketikkan juga perintah no shutdown, lalu kita exit. Kita coba juga kita konfigurasi di interface space Ethernet FA 0/24. Setelah itu kita switch port mode akses, kita enter, kita switch port lagi, akses VLAN, kita rubah aksesnya ke VLAN 10, kita enter lagi, lalu kita exit. Setelah selesai kita konfigurasi di interface FA 0/24, kita coba juga konfigurasi di FA 023.
kita enter, terus switchboard mau diakses, kita enter lagi, akses 9 ke akses 910. Setelah itu kita exit, setelah kita exit kita coba menguji pingnya dari PC A ke PC B. Lalu nanti kita coba akan juga mencoba tes ping dari PC A ke IP address default gateway-nya. Lalu kita juga nanti akan coba mengetes ping dari PC A ke switch 2. Kita coba menguji tes pingnya di PC ruang rektor. Ini kita close, coba ping 192.168.91.15. Coba. Setelah kita coba di ruang rektor untuk menguji tes pingnya dengan IP address 192.168.91.15, itu hasilnya reply ya. Kita coba juga tes ping di PC fakultas. Ini kita close saja. Kita coba juga ping 92.168.91.25. Tes ping. Hasilnya juga sama, reply. Setelah kita coba tes pingnya di PC fakultas. Dan yang terakhir kita coba tes ping di PC labor. Kita close, command prompt, kita ping 192.168.91.35. Kita tes ping. Dan hasilnya reply. Jadi konfigurasi yang kita jalankan bersama rekan-rekan anggota saya itu berhasil, dan hasil ketiga ping dari ruang rektor, ruang fakultas, dan ruang labor itu hasilnya sama-sama reply. Jadi begitulah konfigurasi yang telah kami kerjakan. Semoga video konfigurasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 5 meminta maaf jikalau ada kesalahan kata ataupun yang kalimat yang kurang berkenan. Untuk semua kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.